Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai asynchronous programming secara sedikit lebih dalam. Kali ini saya akan mensimulasikan suatu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh suatu web server, yaitu fetching suatu data. Dan ketika kita memfetch suatu data, ya biasanya kita apakah ini menunggu dari server lain atau kita memfetch suatu data dari user yang sedang mengisi sesuatu gitu di aplikasi atau dimanapun, dan kita menunggu selama kita memfetch data tersebut. Dan ketika kita menunggu itu dengan async IO, tentu saja kita menginginkan supaya kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, mari kita coba gitu ya. Saya akan mensimulasikannya, tapi ya karena namanya simulasi bakal beda dengan yang asli tentu saja, tapi semoga bisa menggambarkan gitu. Pertama-tama kita akan membuat sebuah fungsi dulu, sebuah fungsi untuk simulasinya, fetch data, yaitu pertama-tama akan mendelay dengan delay tertentu, dan dia akan mengeluarkan suatu data yang kita akan keluarkan juga di sini, X misalnya. Kenapa begini? Karena supaya kita bisa ngatur ntar waktu simulasinya delaynya segimana dan X-nya segimana gitu. Dan pertama-tama ya hanya ngeprint, menunggu data. Di situ dia tidur, time.sleep selama delay detik. Kemudian ia akan return suatu value, yaitu data, begini aja biar enak, data %s %x. Oke. Dan kita akan mengubah fungsi ini menjadi suatu fungsi yang asinkronus. Kenapa? Karena ya kita ingin menjalankannya secara asinkronus. Pertama-tama kita akan wrap dulu async_def seperti ini. Kemudian kemudian kita akan mengubah si time.sleep ini menjadi async_io.sleep di await. Kenapa begitu? Karena time.sleep adalah blocking function dan kita tidak ingin ada blocking function. Async_await, async_io.sleep, dan tentu saja kita harus memanggil library-nya, import async_io. Dan kemudian apalagi? Kita akan melaksanakan fungsi-fungsi coroutine ini pada sebuah coroutine yang lain. Nggak akan kita langsung melaksanakan dengan run. Kenapa? Karena ya mungkin ntar bakal ada coroutine lain yang akan dijalankan dan kita ingin melaksanakannya secara concurrent gitu. Oh ini maaf, lupa ada selama delay detik. Dan kita akan menjalankannya di async_def main. Sebenarnya kalau mau namanya nggak main juga nggak apa-apa sih ya. Dan kita akan melaksanakan si run-nya main. Oke. Jadi kita akan melaksanakan program ini, dan untuk memfetch datanya kita akan menggunakan task. Kenapa kita menggunakan task? Karena ya kita ingin memiliki kontrol lebih banyak aja mengenai task-task ini, dan cara kerjanya itu lebih mudah dan lebih common practice. Tasknya adalah kita async_io.create task, yaitu fetch data selama 2 detik, dan bakal keluar nilainya adalah 100 misalnya. Apa yang akan terjadi ketika kita melaksanakan ini? Kita coba aja. Menunggu data, kemudian langsung selesai. Kenapa begitu? Karena pertama-tama async_def ini akan dijalankan, kemudian ia melihat task, kemudian ia mencoba melihat dulu apakah ada tugas lain yang harus saya lakukan selain task ini. Tugas utama lain ternyata tidak ada, dia akan menjalankan task ini, kemudian ia print menunggu data, kemudian karena di sini ia harus menunggu dan ia akan berusaha mengerjakan sesuatu yang lain selama menunggunya itu, tapi ternyata tidak ada apa-apa yang harus dikerjakan, kemudian ia akan menyelesaikan eksekusinya. Jadi kalau kita mau menunggu sampai tasknya ini selesai, kita harus mengawait tasknya. Tapi tidak ada datanya gitu, karena kita nggak ngeprint si return datanya. Kalau kita ingin ngeprint suatu return datanya, maka kita harus menggunakan suatu konsep yang namanya future. Jadi bisa nggak sih kalau kita langsung print kayak gini? Misalnya task ini kita masukkan gitu si hasilnya sebagai suatu variabel. Misalnya hasil sama dengan await, sama dengan task gitu ya. Apa yang akan terjadi kalau kita print hasil? Nah, sebagaimana yang kita lihat di sini, ya hanya menunggu data, kemudian ini ada task pending, core of. Kenapa begini? Karena ketika kita sampai
si eksekutornya itu sampai dalam main ini, kemudian ia mengeksekusi hasil sama dengan task, ia mengeksekusi print sama dengan print hasil. Untuk ngeprint hasil, ya tugasnya belum selesai. Jadi kita harus meng-await si tasknya ini sampai selesai terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hasilnya. Oke, ini yang kita inginkan. Jadi ya future gitu ya. Datanya baru ada di masa depan, walaupun kita sudah meng-state variabelnya sebelum kita mengeluarkan, sebelum datanya keluar, sebelum data dari sininya ter-return, kita sudah meng-set ini. Dan yang essentially yang dilakukan di sini adalah ia berkata, oke, kita await dulu task sampai selesai, baru hasil ini baru ada nilainya gitu. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengerjakan sesuatu yang lain selama selama task pertama ini kita lakukan. Misalkan kita punya sebuah fungsi lain, dan di sini print, jangan print ya, async def angka atau berhitung yang biasa kita lakukan. Kemudian kita berhitung selama for in range 10 misalnya. Kita akan ngeprint i plus 1 karena kita pengen 1, 2, 3. Kemudian bakal ada await async io.sleep selama misalnya 0,2 detik. Oke, kita ingin melaksanakan program berhitung si coroutine berhitung ini bersamaan sambil menunggu kita fetch data. Oke. Bagaimana caranya? Pertama kita create dulu task yang lain. Jadi ini kita kasih namanya task 1. Kemudian kita masukin task 2 di sini. Ini async io.create task berhitung. Oke. Apa yang akan terjadi ketika kita melakukan ini? Maaf. task 1. Tada. Wah, ternyata yang di oke. Supaya terlihat jelas hasilnya, kita pakai delay yang lebih lama, 0,4 detik. Oke. Apa yang terjadi? Pertama, async def main dijalankan. Kedua, task 1 akan dimulai. Dia akan mengetahui bahwa ia memiliki task pertama, dan ia juga mengetahui bahwa ia memiliki task kedua. Kemudian ia akan meng-await task 1 sampai selesai untuk mendapat suatu variabel yang disebut sebagai hasil. Ketika ia menjalankan task 1 pertama-tama, print menunggu data terjadi, kemudian ia await async io.sleep selama di sini 2 detik. Dan selama 2 detik itu, karena dia sedang meng-await dan tidak ada tugas lain yang harus ia lakukan pada saat itu, tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan pada saat itu, ia berusaha mengerjakan sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain tersebut? Dia menemukan bahwa ia ternyata bisa berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Pada dia mengeprint angka kelima, maka itu sudah 2 detik berlalu, dan di sini await selama 2 detiknya sudah selesai. Kemudian ia men-return datanya, masuk ke dalam hasil, kemudian ngeprint hasil. Setelah itu apakah ia akan melakukan sesuatu yang lain? Tidak, dia tidak akan melakukan sesuatu yang lain. Kenapa? Karena ia sudah pernah melaksanakan task 1 dan ia sudah pernah melaksanakan task 2. Jadi ia tidak akan melanjutkan mengerjakan sesuatu yang lain. Kalau kita ingin sampai datanya selesai di sini, maka kita harus menunggu sampai si tasknya selesai. Await task di sini aja. Await task 2. Baru ini terjadi apa yang kita inginkan. 1, 2, 3, 4, 5 data 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini sangat-sangat menarik sebenarnya. Jadi poin dari video ini adalah pertama, utamanya supaya kita terbiasa membuat program yang asinkronus. Yang kedua itu tentang pertaskan gitu ya. Dan yang ketiga cara mengambil data dari task, return data dari task, dan cara menjalankan, dan terakhir cara menjalankan semuanya secara concurrent, secara bersamaan. Ya udah sih, itu aja. Ya udah, itu aja mungkin dalam video ini. Makasih udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang kita akan membahas lebih detail tentang simulasi web server yang sedikit lebih kompleks. Terima kasih.